Halo Fuse Fam, aku Amanda dari Fuse Intercon 1 dan Couple Gading 1. Hari ini kita mau sama-sama membahas tentang faith grind atau endurance. But before we start, let us pray. Ya Bapak, terima kasih Tuhan untuk semua berkat kasih karunia-Mu yang telah Engkau berikan pada kami. Biarlah hari ini kami bisa belajar bersama-sama tentang faith grind atau endurance. Roh Kudus, biarlah Engkau juga membantu kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, teman-teman, berapa di antara kita yang udah pernah lari maraton? Mungkin nggak harus 42 kilo, boleh 10 kilo, atau mungkin 5 kilo pertama. Nah, lari itu adalah salah satu activity untuk melatih endurance loh. Tapi, nggak cuman physical body aja yang perlu endurance. Spiritual life kita juga perlu yang namanya endurance. Nah, kita sama-sama baca ya ayat yang diambil dari Filipi 2 ayat 12. Yang berbunyi demikian. Therefore, my beloved, as you have always obeyed, so now not only in my presence, but much more in my absence, work out your salvation with fear and trembling. Dari ayat ini kita ada belajar dua hal yang memerlukan endurance dalam spiritual life kita. Yang pertama, as you have always obeyed. Nah, di sini berarti konteksnya Paulus itu menuliskan untuk memberikan apresiasi terhadap warga-warga di Filipi. Karena mereka sudah menjadi warga yang taat. Kenapa sih harus sampai diapresiasi? Karena kita sama-sama tahu bahwa menjadi taat, mentaati firman Tuhan itu gak gampang ya teman-teman. Pasti kita juga sama-sama merasakan. Untuk yang namanya mengasihi musuh, mendoakan lawan, hidup benar-benar jujur di penuh dosa ini gitu ya. Pasti kan ada yang namanya temptations juga. Jadi untuk menghadapi lawan-lawan itu sama sekali tidak mudah, apalagi untuk menjadi taat setiap waktu. Belum lagi, memang sebenarnya sejak manusia jatuh dalam dosa, nature kita sebagai manusia itu sudah berlawanan dengan nature-nya Tuhan. Sehingga kita semakin memerlukan endurance untuk bisa mentaati firman Tuhan. Sama seperti yang dikatakan di Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Sebab roh memang penurut, tapi daging itu lemah. Jadi kita perlu endurance buat bisa tetap taat ya. Yang kedua, work out your salvation with fear and trembling. Di sini, Paulus menitipkan pesan juga ke jemaat di Filipi sebelum dia pergi ke kota lain. Dia encourage untuk orang-orang di Filipi untuk bisa work out their salvation, tetap menjalankan dan mengerjakan keselamatan mereka. Nah, kita tuh juga sama-sama nih memerlukan endurance untuk bisa maintain our faith. Kenapa? Karena di zaman seperti sekarang ini banyak sekali distraction. Sekarang kita hidup di dunia yang terlalu banyak informasi. Baru sebentar aja udah ada cening-cening informasi di mana-mana muncul. Nah, nggak cuman itu, kita juga sering ditawarkan dengan solusi-solusi yang cepat. Walaupun mungkin itu bertentangan dengan iman kita. In tough times apalagi, it will be a lot easier for us to go with what the world offers. Tapi, hari ini kita sama-sama diingatkan kembali untuk bisa mempunyai endurance in our faith. Untuk tetap percaya kepada Tuhan, mengikuti apa yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita, mempercayai bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, walaupun mungkin sekarang kita belum bisa melihat hasilnya. Dan kita harus sama-sama percaya bahwa manusia hanya bisa mengerti dan melihat sedikit saja dari masterpiece yang Tuhan sudah punya dalam kehidupan kita. Jadi, kita harus sama-sama punya endurance untuk maintain our faith in His love and grace. So, hari ini kita belajar untuk sama-sama diingatkan mempunyai endurance dalam mentaati firman Tuhan, dan kedua untuk menjaga iman kita. Walaupun kita sama-sama tahu ini nggak mudah, kita pasti bisa melakukannya dengan mengandalkan Tuhan dalam segala hal yang kita lakukan dan meminta tolong Roh Kudus untuk menuntun kita setiap hari.
Nah, untuk pembahasan kita masing-masing ada 2 pertanyaan ini ya. Yang pertama, adakah hal yang kamu tahu Tuhan mau kamu lakukan, tapi kamu tunda selama ini karena kamu takut untuk keluar dari zona nyaman kamu? Kalau belum ada, mungkin ada juga hal-hal yang menghalangi kamu dari mendengar apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kamu. Bisa jadi ketakutan atau keraguan, atau ketidakpercayaan. Bisa dibahas ya. Yang kedua, bagaimana cara ketakutan dan kegentaran akan Tuhan ini, yang with trembling and faith, ini juga bisa melatih endurance kamu beriman kepada Tuhan. Ini juga bisa dibahas masing-masing. So, sekian dari aku. Happy Feast Day!